Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di edisi 66. Pokok bahasan edisi 66 sama dengan pokok bahasan edisi sebelumnya, yaitu kata sifat kebangsaan atau disingkat KSK. Ini KSK, kata sifat kebangsaan, yaitu kata sifat yang menunjukkan kebangsaan, yaitu kata sifat yang dinisbatkan kepada satu bangsa atau satu negara. Bagian 2 ya. Di sini ada 10 negara yang beralif lam. Sebelumnya ada 10 negara yang beralif lam juga. Jadi dengan edisi ini kita telah mengenal 20 negara yang berawal dengan alif lam. Yang pertama, Portugal. Portugal itu bahasa Arabnya Al-Burtugalu. Al-Burtugalu. Burtugal itu Portugal ya. Kemudian Aljazair. Aljazair itu beralif lam. Aljazairu. Ini alnya ini alif lam ini. Aljazairu. Kemudian Sudan. Sudan itu beralif lam. As-Sudanu. Ethiopia itu beralif lam. Al-Habasyatu. Ya, Al-Habasyatu. Jadi Ethiopia itu bertamar mutoh ya. Sama dengan Saudi Arabia, Al-Saudiyatu. Kemudian Yaman, Al-Yamanu, Maroko, ini negara Afrika. Al-Maghribu, Meksiko. Al-Maksik, ya. Al-Maksik. Bahrain, Al-Bahrain, Al-Bahraini, ya. Emirat Arab. Al-Imaratu. Somalia, di negara Afrika. Al-Somalu. Nah, itu 10. Itu 10 ini, 10 negara yang berawal dengan alif lam. Ya, sebelumnya juga 10 negara yang berawal dengan alif lam. Nah, dari 10 negara ini kita membentuk kata sifat kebangsaan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ini kata sifat KSK yang perempuan. Nah, misalnya Al-Burtugal itu Portugal. Portugal itu kata benda ya. Kata benda tempat, kata benda yang menunjukkan tempat. Ini Burtugaliyun, ini orangnya atau bangsanya. Jadi Burtugaliyun ini orang Portugal atau bangsa Portugal. Masih ingat bagaimana cara membentuk KSK? Misalnya kita membentuk kata sifat kebangsaan dari negara Portugal. Portugal itu Al-Burtugalu. Ya, caranya yang pertama kita buang alif lam. Tinggal Burtugal. Kemudian ini harokat akhir ini, kata terakhir ini kita kasrohkan. Al-Burtugali, kemudian tambahkan akhiran ya musyaddadah. Ya bertasydid. Ya. Jadi Burtugaliyun. Nih. Burtugaliyun. Nah, kalau orang Aljazair, nah ini dibuang alif lamnya, tinggal Jazairu. Nah, kemudian huruf terakhir dikasrohkan Jazairi, tambahkan ya bertasydid Jazairiyun. Nih, Jazairiyun. Kalau Sudan, buang alif lam, kemudian huruf terakhir dikasrohkan, ya, dikasrohkan, kemudian tambahkan ya bertasydid yun ya.
Jadi Sudaniyun. Nih, Sudaniyun. Nah, kalau Ethiopia itu Al-Habasyah, dia bertamar butoh. Kalau dia bertamar butoh, tamar butohnya ini dihilangkan, ya. Alif lam juga dihilangkan. Tinggal Habasyah, ya, Habasyah. Kemudian huruf terakhir dikasrahkan, Habasyi, tambahkan ya bertasydid, Habasyiyun. Nih, Habasyiyun. Yaman itu bertasydid, Al-Yaman. Kalau orang Yaman bagaimana? Hilangkan alif lam, kemudian kasrahkan huruf terakhir nun, jadi Yamani, tambahkan ya musyaddadah, Yamaniyun. Yamaniyun. Kalau orang Maroko, hilangkan alif lam, kemudian huruf terakhir dikasrahkan, Maghribi, tambahkan ya bertasydid, Maghribiyun. Nah, kalau Meksiko, ya hilangkan alif lam, kemudian huruf terakhir dikasrahkan jadi Maksiki, tambahkan dia musyaddadah, Maksikiyun. Nih, Maksikiyun. Ya, Bahrain, Al-Bahrain, jadi hilangkan alif lam, kemudian sukunkan nun, memang sudah sukun, kasrahkan nun, memang sudah kasrah ya. Jadi Bahrainiyun. Bahrainiyun. Ini Imaratiyun. Imaratiyun. Itu orang Emirat. Kalau orang Somalia, ini hilangkan alif lam. Hilangkan alif lam. Kemudian dengan demikian, ini juga tasydid juga hilang ya. Jadi Suma, ini dikasrahkan Sumaliyun. Sumaliyun. Itu kata sifat kebangsaan yang laki-laki. Jadi Somaliyun itu orang laki-laki, orang Somalia yang laki-laki. Imaratiyun itu orang Emirat yang laki-laki. Kalau perempuan, ya ubah ini ke dalam bentuk perempuan. Oleh karena ini kata sifat. Kata sifat itu selalu dapat diubah dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Kalau dari perempuan ke laki-laki dengan menghilangkan tamar butoh, kalau dari laki ke perempuan dengan menambahkan tamar butoh. Ya, sebelum tamar butoh ditambahkan, ini huruf akhirnya itu difatahkan ya. Jadi ini Sumaliyun, jadi menjadi Sumalia, difatahkan, baru tambahkan tamar butoh. Sumaliyatun, Sumaliyatun. Ini kalau perempuan Imaratiyah, Imaratiyah, baru tambahkan tamar butoh. Imaratiyatun, Imaratiyatun. Kalau ini Bahrainiyah, Bahrainiyatun, ya, Bahrainiyatun. Ini Maksikiyatun, Maksikiyatun. Jadi orang Meksiko yang perempuan. Ini Maghribiyatun, Maghribiyah. Jadi orang Maroko yang perempuan. Yamaniyatun, orang Yaman yang perempuan. Yamaniyatun. Kalau ini Habasyiyah, Habasyiyatun. Ya, orang Ethiopia yang perempuan atau bangsa Ethiopia. Kalau ini Sudaniyatun, orang Sudan yang perempuan. Kalau ini Jazairiyatun, Jazairiyatun, orang Aljazair yang perempuan. Nah, kalau orang Portugal laki-laki, Portugaliyun. Kalau orang Portugal yang perempuan, Portugaliyatun. Ya, Portugaliyatun. Kalau saya berkata, saya orang Portugal dan saya itu laki-laki, maka kalimatnya ana Portugaliyun. Saya orang Portugal. Tapi kalau saya itu perempuan, kalimatnya ana Portugaliyatun. Saya orang Portugal yang perempuan. Nah, misalnya Fatimah orang Sudan. Fatimah itu yang digunakan itu ini ya, Sudaniyah ya. Oleh karena Fatimah itu perempuan. Fatimah itu Sudaniyatun. Ya.
Kalau Aminah itu orang Ethiopia, Aminatu Habasyiyatun. Ya, Habasyiyatun. Kalau Zaidun itu orang Yaman, Zaidun Yamaniyun. Oleh karena Zaid itu laki-laki. Tapi kalau Suad itu perempuan ya. Suad orang Yaman, Suadu, ingat Suad itu tidak bertanwin, Suadu Yamaniyatun. Begitulah contoh-contoh KSK yang laki-laki digunakan untuk laki-laki, KSK perempuan digunakan untuk perempuan. Sekarang mari kita kerjakan latihan. Terjemahkan. Hasan orang Aljazair, itu jumlah ismiyah. Ini pemantapan jumlah ismiyah sebetulnya. Jadi di sini, di edisi ini, KSK, kata sifat kebangsaan itu diaplikasikan dalam jumlah ismiyah. Atau kata benda tempat, kata benda yang menunjukkan negara, itu diaplikasikan dalam jumlah ismiyah. Hasan orang Aljazair. Nah, ini Hasan apa ini? Hasan ini mubtada. Ya kan? Oleh karena Hasan itu menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini. Kemudian di sebelah kanannya itu khabar. Khabar itu orang Aljazair. Ya, khabar itu orang Aljazair. Mari kita kerjakan. Hasan itu apa? Hasanun. Itu sudah pernah muncul dalam latihan edisi sebelumnya. Hasanun. Hasanun. Hasanun ini sebetulnya kata sifat. Hasanun bermakna tampan, bermakna elok, bermakna bagus secara fisik ya. Jadi hasanun, tetapi hasanun yang kata sifat itu sering dijadikan nama seperti dalam kalimat nomor 1. Hasan itu jelas nama. Oleh karena kalau dia kata sifat itu tidak mungkin muncul sebagai mubtada, ya kan? Kata sifat itu tidak mungkin muncul sebagai mubtada. Dia muncul sebagai khabar. Kalau begitu ya. Hasanun ini mubtada. Hasanun itu sudah memenuhi syarat sebagai mubtada. Oleh karena dia marfu' dengan dhammah dan dia sebuah nama. Sebuah nama itu ma'rifah. Ada apa dengan Hasan? Orang Aljazair. Jadi khabarnya itu orang Aljazair. Kata sifat kebangsaan. Jadi orang Aljazair itu bukan nama tempat ya. Kalau Aljazair itu nama tempat. Tapi kalau orang Aljazair itu kata sifat kebangsaan. Apa itu orang Aljazair? Ini kalau tempatnya negaranya ini Aljazair. Tapi kalau orangnya ini Jazairiyun. Ya, Jazairiyun. Coba lihat. Jazairiyun kalau laki-laki, kalau perempuan Jazairiyatun. Jadi Hasan orang Aljazair, Hasanun ya kan? Jazairiyun. Harus dihafalkan ini ya. Kemudian kita harus banyak berlatih ini, menuliskan ini kata benda tempat, dan kata sifat kebangsaan. Jazairiyun. Hasan orang Aljazair ini mubtada, khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat kebangsaan ya. Yang berperan sebagai mubtada itu kata benda. Oke, nomor 2, teman yang dipercaya itu dari Yaman. Nah, ada teman yang dipercaya, maka teman yang dipercaya itu kita katakan teman yang dipercaya itu. Nah, ini wilayah mubtada. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan adalah teman yang dipercaya itu. Bukan teman saja, tapi teman yang dipercaya itu. Nah, jadi teman itu kata benda. Ya. Kemudian dipercaya itu kata sifat. Ya, apa itu? Ini secara keseluruhan ya. Apa kata sifat dipercaya? Shadiq, ya, shadiq. Teman, apa teman? Shadiq, ya, shadiq. Kemudian itu mubtadanya, kemudian yang berperan sebagai khabar itu dari Yaman.
Yaman di sini apa ini? Yaman di sini kata sifat kebangsaan atau kata benda negara, kata benda tempat? Ini kata benda, ya, kata benda ini. Ya, jadi Yaman itu mana? Yaman itu ini dari Yaman, minal Yaman, bukan Yamaniun. Kalau Yamaniun itu orang Yaman, ya. Teman yang dipercaya itu dari Yaman. Dari Yaman ini kombinasi dari itu harful jar dengan kata benda itu apa? Perasa apa itu? Perasa jar majrur. Perasa yang diawali dengan harful jar. Berperan sebagai apa? Berperan sebagai khabar. Ya, berperan sebagai khabar. Nah, kalau mubtadanya itu kombinasi kata benda kata sifat. Kata benda kata sifat. Kombinasi kata benda kata sifat itu apa? Kombinasi kata benda kata sifat itu FKB 1 ya. FKB 1. Jadi kata sifat harus laras dengan kata benda. Teman itu apa? Teman itu sodiq. Sodiq. Ini teman. Kemudian itu alif lam. Alif lam ya. Jadi ini kita beri alif lam. As-sadiqu. Bertanwin oleh karena shad itu huruf matahari. As-sadiqu ini kata benda yang berperan sebagai mubtada. Kemudian setelah as-sadiq itu ada kata sifat dipercaya. Dipercaya itu apa? Shadiq. Kemudian kata sifat ini harus selaras dengan kata benda ini. Ini beralif lam, ini pun beralif lam. As-sadi, nah ini u, ini pun u. Ya, as-sadiqu, sadiq. Teman yang dipercaya itu dari Yaman. Nah, dari Yaman, min al-Yaman. Min al-Yaman. Ini min. Oleh karena min ini diikuti oleh alif lam, sukun itu kita ubah menjadi fathah. Minal Yamani. Jadi ini sebagai apa? Ini frasa jar majrur berperan sebagai khabar. Jadi teman yang dipercaya itu berasal dari Yaman. Kalau kalimatnya kita ubah, teman yang dipercaya itu orang Yaman. Orang Yaman, ya. Jadi as-sadiqu orang Yaman apa? Orang Yaman Yamaniyun kalau laki-laki. Kalau perempuan Yamaniyatun. Nah, ini laki-laki ya. Berarti Yamaniyun. Nah, coba kita ubah soalnya. Kalau teman itu perempuan, kalau temannya perempuan, ya, girlfriend, ya, nah, maka ini harus ditambahi marbutah. As-sadiqatu. Ini teman perempuan ini. As-sadiqatu. Nah, akibatnya ini kata sifat ini juga harus diperempuankan. Tambahkan marbutah. As-sadiqatu. As-sadiqatu. Apa artinya itu? Teman perempuan yang dipercaya itu dari Yaman itu minal Yaman, nggak ada perubahan di sini. Oleh karena perasa jar majrur itu mabni secara keseluruhan, ya, tidak pernah berubah. Tetapi kalau teman perempuan yang dipercaya itu orang Yaman itu kata sifat. Kata sifat harus selaras dengan kata benda sebagai ini, kata benda sebagai mubtada ya. Jadi Yamaniyatun. Gitu kan? Yamaniyatun. Jadi teman perempuan yang dipercaya itu orang Yaman, laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki, as-sadiqu Yamaniyun. Ya, perhatikan kalau teman itu yang panjang ini dalnya. As-sadiqu.
Tapi kalau dipercaya, kata sifat dipercaya, yang panjang itu shadnya. As-sadiqu. Jadi as-sadiqu, as-sadiqu. Oke. Seniman Ethiopia itu sangat terkenal. Yang menjadi pokok pembicaraan adalah seniman Ethiopia itu secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan, ya. Kemudian yang berperan sebagai khobar itu ini sangat terkenal. Sangat terkenal. Sangat terkenal. Seniman itu kata apa? Seniman itu kata benda. Kata benda ini seniman ini. Ya. Ethiopia kata apa? Kata sifat. Kata sifat. Kata sifat kebangsaan. Jadi seniman Ethiopia itu bermakna seniman yang berkebangsaan Ethiopia itu sangat terkenal. Ya. Apa itu seniman? Fannan. Seniman itu fannanu, ya kan? Fannanu. Ini fa ini nun, fannanu. Fannanun. Kalau itu alif lam. Ini dikasih alif lam. Al-fannanu. Al-fannanu. Kalau fannun itu seni. Ya, al-fannu tawilun. Seni itu panjang. Al-hayatu qasirun. Kehidupan itu pendek, ya. Al-fannanu ini kata benda. Yang berperan sebagai apa? Sebagai mubtada. Kemudian kata benda seniman itu diikuti oleh KSK. Ya, Ethiopia itu kata sifat, ya. Jadi al-ha apa itu? Orang Ethiopia yang perempuan laki-laki, oleh karena fannan laki-laki. Al-habasyiyu, nih. Al-habasyiyu, Ethiopia, ya. Al-habasyiyu, al-fannanu, al-habasyiyu. Kata sifat ini. Ini kata sifat kebangsaan. Al-ha, ini ba, ini shin. Al-habasyi, ini ya bertasydid, al-habasyiyu. Ya, dia selaras dengan al-fannan. Ya. Al-fannanul habasyiyu, jadi seniman Ethiopia itu. Ya. Ada apa dengan seniman Ethiopia itu? Seniman Ethiopia itu sangat terkenal. Yang berperan sebagai khobar itu kata sifat. Kata sifat ini. Terkenal apa? Masyhurun. Masyhurun. Masyhurun, ya kan? Ini kata sifat. Masih ingat? Sangat. Sangat itu jiddan. Nah, sangat itu dalam bahasa Arab diletakkan setelah kata sifat. Masyhurun jiddan. Masyhurun jiddan itu sangat terkenal. Kalau sangat kaya, ghaniyun jiddan. Ya. Kalau sangat miskin, faqirun jiddan. Kalau sangat elok, sangat tampan, hasanun jiddan. Ya, hasanun jiddan. Hasanun jiddan. Kalau sangat pandai, mahirun jiddan. Ya. Kalau sangat bodoh, jahilun jiddan. Begitu. Jadi al-fannanul habasyiyu, seniman Ethiopia itu sangat terkenal, masyhurun jiddan. Masyhurun jiddan. Oke, kemudian berikutnya penjahit Sudan itu mubtada. Ada apa dengan penjahit Sudan itu? Sedang berada di Meksiko. Nah, ini Meksiko ini tempat, ya, di Meksiko. Meksiko itu tempat, bukan KSK, bukan kata sifat kebangsaan. Mari kita rangkai. Penjahit sudah pernah muncul. Apa penjahit? Khayyat. Khayyatun. Khayyatun. Ya, khayyatun. Kemudian penjahit. Ini kata benda, ya. Ini kata benda. Ini kata apa ini? Sudan ini kata sifat. Ini bukan kata benda, ya. Kata sifat. Itu alif lam. Alif lam kita letakkan di sini. Al-khayyatu
Al-khayyatu, penjahit Sudan, itu KSK. KSK ini sama dengan seniman Ethiopia itu KSK. KSK, kata sifat kebangsaan dari As-Sudan adalah ini, Sudaniyun kalau laki-laki, kalau perempuan Sudaniyatun. Nah, ini kalau kita pilih penjahit laki-laki, Al-khayyatu, ini harus laras ya, As-Sudaniyu, Al-khayyatu As-Sudaniyu, As-Sudaniyu. Nah, ini kata benda sebagai mubtada. Ini kata benda sebagai mubtada. Kemudian kata benda ini diikuti lagi oleh kata sifat yang menjelaskan kata benda itu. Berarti al-khayyatu itu dua fungsinya. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai apa? Sebagai man'ut. Sebagai man'ut. Man'ut, ini kan merupakan jabatan-jabatan yang berpasangan. Ada man'ut kalau ada na'at. Jadi na'atnya mana? Ini kata sifat ini. Ini na'atun. Ada mubtada kalau ada khabar. Khabarnya mana? Ya di wilayah khabar. Ya. Al-khayyatu Sudaniyu, penjahit berkebangsaan Sudan itu sebagai pokok pembicaraan. Ada apa dengan penjahit berkebangsaan Sudan itu sedang berada di Meksiko. Sedang berada di Meksiko, ini jadi sedang berada itu bunga-bunga saja itu. Jadi tidak perlu diterjemahkan secara harfiah. Sedang itu bahasa Arabnya apa, berada bahasa Arab apa, tidak. Itu di Meksiko. Meksiko itu apa? Meksiko itu kata benda. Tempat ya. Apa? Kata benda tempat dari Meksiko. Ini Al-Maksik ya. Al-Maksik. Jadi maksik ya. Maksik. Mak, ini kaf ya. Ini sin, maksik. Maksiki ya. Jadi al-khayyatu Sudaniyu maksiki. Kalau penjahitnya perempuan, ini kita perempuan kan. Oleh karena ini kata benda status yang bisa diubah ke dalam bentuk perempuan. Bagaimana merubah ini ke bentuk perempuan? Ini huruf terakhir ini difathahkan. Al-khayyata tabaqat awal buthah. Al-khayyatatu, ini pun begitu. As-Sudaniyatu, ini Sudaniyatu. Al-khayyatatu As-Sudaniyatu. Ini enggak terpengaruh fil maksik. Oleh karena ini prasa jar majrur ya, prasa jar majrur. Nah, dikatakan bahwa prasa jar majrur itu bersifat secara keseluruhan bersifat mabni. Mabni, dia tidak pernah mengalami perubahan ya. Jadi kalimatnya al-khayyatu Sudaniyu fil maksik. Al-khayyatu Sudaniyu fil maksik. Dalam bahasa Indonesia sedang berada ini bisa kita hilangkan. Penjahit Sudan itu di Meksiko ya, di Meksiko. Oke, yang kelima, nomor 5, dokter itu orang Bahrain. Ada dua kalimat ya. Dokter itu orang Bahrain. Kalimat pertama, subjeknya dokter itu. Ya. Kemudian ini mubtadanya. Mubtadanya ini. Kemudian khabarnya orang Bahrain. Orang Bahrain ini khabar. Orang Bahrain itu apa itu? Itu KSK. Kata sifat kebangsaan. Kata sifat kebangsaan. Orang Bahrain maksudnya orang yang berkebangsaan Bahrain. Kemudian kalimat berikutnya, istrinya orang Yaman. Jadi ininya istrinya, ini mubtada. Ada apa istrinya itu? Orang Yaman. Orang Yaman itu khabar. Orang Yaman itu KSK. Ya, KSK. Kalau Yaman itu tempat. Kalau orang Yaman itu kata sifat kebangsaan. Dokter itu orang Bahrain. Ya, kita anggap dokter itu laki-laki. Berarti at-tabibu, di sini aja saya tulis ya. At-tabibu. At-tabibu
At-tabibu. Ini dokter laki-laki nih. Nah, ini sebagai mubtada. Mubtada itu harus marfu ini. Harus ma'rifah pakai alif lam ya. At-tabibu, dokter itu. Kemudian ada apa dengan dokter itu? Orang Bahrain. Mana orang Bahrain? Coba lihat. Bahrain ini. Orangnya ini. Bahrainiyun. 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 Ya. At-tabibu Bahrainiyun. Bahrainiyun. Kalau dokter yang perempuan, kalimatnya at-tabibatu. At-tabibatu. Nah, ini pun perempuan. Bahrainiyatun. Ya, Bahrainiyatun. Istrinya apa istrinya? Nah, kita nanti akan mempelajari ini. Ini kata apa ininya itu? Kata ganti. Kata ganti. Kata ganti dari apa? Kata ganti dari dokter. Dokter itu laki-laki. Berarti kata gantinya itu hu ya. Ini kata ganti bersambung. Kata ganti yang disambungkan dengan kata benda istri. Istri itu apa? Istri itu zaujah. Ya kan? Zaujah. 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 Nah, kemudian istri itu disambungkan dengan kata ganti bersambung. Kata ganti bersambung untuk dia laki-laki itu hu ya. Nah, jadi ini hu. Hu. Nah, kalau ta marbutah itu disambungkan, maka dia berubah menjadi ta biasa. Dia berubah menjadi ta biasa. Jadi zauja tuhu ya. Jadi ini berubah menjadi ta biasa. Zaujatuhu. Zaujatuhu. Inilah mubtada. Mubtadanya itu mudhafun ilaih ya. Mudhaf ya. Mudhafun ilaih betul. Mudhafun ilaih. Kata benda satu, kata ganti. Jadi istrinya apa? Orang Yaman. Orang Yaman itu apa? Yamaniyun kalau laki-laki. Kalau perempuan Yamaniyatun. Kita pilih yang mana? Yamaniyun atau Yamaniyatun? Kita pilih Yamaniyatun. Oleh karena istri itu perempuan. Zaujatuhu Yamaniyatun. 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 Jadi at-tabibu Bahrainiyun. Bahrainiyun. Apa itu? Dokter itu orang Bahrain. Zaujatuhu, istrinya Yamaniyatun. Yamaniyatun itu orang Yaman. Oke, yang terakhir, Robert seorang pelukis. Robert itu nama barat ya. Robert itu kita tulis begini. Ya, Robert seorang pelukis itu begini. Ru, kemudian Robert, ini itu begini kita buat. Robert baru ta ya. Robert, ya, Robert, seorang pelukis. Pelukis itu rasam. Jadi rasamun ya. Ini profesi ini, seorang pelukis. Kalau seorang penjahit, Robert khayyatun. Khayyat, satu pola. Khayyat, kalau ini rasam. Kalau seorang petani, fallahun. Kalau seorang seniman, fannanun. Ya kan? Seorang seniman itu fannanun. Robert seorang pelukis. Dia orang Somalia. Dianya itu dia siapa? Dia si Robert. Robert itu laki-laki ya. Berarti huwa. Ini mubtada. Khabarnya apa? Orang Somalia. Ini KSK. Kata sifat kebangsaan.
As-Somal, sebuah negara di Afrika. As-Somal itu nama negaranya. Kalau nama kebangsaannya, orangnya Somaliyun. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Somaliyatun. Robot itu laki-laki. Berarti kita pakai ini. Somaliyun. Ya, panjang, sunya panjang, liyun. Sumaliyun. Ya, Sumaliyun. Kemudian istrinya orang Emirat. Istrinya sama dengan ini. Zaujatuhu. Orang Emirat. Orang Emirat yang perempuan ya. Nah, mana Emirat? Al-Imarat. Al-Imarat ini orang Emirat. Ini Emirat. Negaranya ini. Kalau orangnya laki-laki, imaratiyun. Kalau perempuan, imaratiyatun. Nah, jadi zaujatuhu, orang Emirat itu yang ini yang perempuan ya, imaratiyatun. Imaratiyatun. Ya itu. Kita sudah mengerjakan ya 6 soal. 6 soal jumlah ismiyah, 6 soal kalimat ismiyah yang di situ ada nama negara atau kata sifat kebangsaan. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.